Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali bersama saya Sri Caci di channel Sahabat Caci. Kali ini kita akan belajar tentang FPP dan KPK. FPP memiliki pengertian yaitu faktor persekutuan terbesar atau dalam bahasa Inggris disebut Great Common Divisor. FPP dari dua atau lebih bilangan merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua atau lebih bilangan tersebut. Ada beberapa cara untuk mencari FPP, salah satunya yaitu metode sederhana. Pada metode pertama ini, kita misalkan untuk mencari FPP dari 16 dan 20. 16 memiliki faktor 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Sehingga dapat kita tulis faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan bilangan 20 memiliki faktor 1 kali 20, 2 kali 10, dan 4 kali 5. Sehingga dapat kita tulis faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Dari dua bilangan tersebut, kita cari faktor yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Dari faktor yang sama tersebut, faktor terbesar yaitu 4. Sehingga, faktor persekutuan terbesar dari bilangan 16 dan 20 adalah 4. Metode berikutnya yaitu metode faktorial atau yang disebut dengan faktorisasi prima atau pohon faktor. Misal, kita akan mencari FPP dari 20 dan 30. Kita buat pohon faktor dari 20. Pertama, kita bagi 20 dengan faktor 2 atau bilangan prima 2. Hasilnya adalah 10. Kemudian 10 dibagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Faktorial dari 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 ini kita peroleh dari 2 kali 2 dikalikan dengan 5. Faktorial dari 30 kita lihat dari pohon faktornya. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sehingga faktorial dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Dari kedua faktorial tersebut, faktorial yang sama adalah 2 dan 5. FPP kita peroleh dari faktorial yang sama pangkat terkecil, yaitu 2 dikali 5, sama dengan 10. Metode berikutnya yaitu metode tabel. Misalkan kita akan mencari FPP dari 16 dan 40. Maka kita buat tabel. Untuk 16 dan 40 kita letakkan di baris yang teratas. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima pertama yaitu 2. Hasilnya keduanya dapat kita bagi yaitu 8 dan 20. Kemudian hasil tersebut kita bagi lagi dengan bilangan 2. Ketemunya adalah 4 dan 10. Kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 dan 5. 2 dan 5 ini kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya untuk bilangan 2 adalah 1, sedangkan 5 tidak dapat dibagi bilangan 2, sehingga ditulis lagi 5. Kemudian kita bagi dengan 5, sehingga diperoleh 1, tetap 1, 5 menjadi 1 hasilnya. Nah, dari sini FPP dari bilangan 16 dan 40 adalah bilangan yang dapat membagi keduanya atau kedua kolom. Diperoleh 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Cara berikutnya atau metode berikutnya adalah metode algoritma Euclides. Misalnya kita akan mencari FPP dari 252 dan 198. Maka 252 atau bilangan terbesarnya dibagi dengan bilangan yang kecil yaitu 198. Hasilnya adalah 1 dan masih tersisa 54.
198 ini kita bagi lagi dengan sisanya, yaitu 54. Hasilnya adalah 3 dan masih sisa 36. Kita lanjutkan lagi, 54 dibagi 36 hasilnya adalah 1 dan tersisa 18. Kemudian 36 dibagi 18 hasilnya adalah 2 dan habis atau tidak bersisa. Dari sini maka kita ketahui FPB dari 252 dan 198 merupakan bilangan yang dapat membagi hingga bilangan tersebut habis atau tidak bersisa, yaitu 18. Berikutnya kita akan belajar tentang KPK. KPK merupakan kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil atau least common multiple. KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau lebih bilangan tersebut. KPK dari 2 bilangan atau lebih adalah bilangan bulat terkecil yang dapat dibagi dengan 2 atau lebih bilangan tersebut. Cara untuk mencari KPK ada beberapa. Pertama, yaitu metode sederhana. Misal, kita akan mencari KPK dari 14 dan 4. Kita hitung kelipatan dari 14, yaitu 14, 28, 42, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka 14 dan 4 memiliki kelipatan yang sama dan pertama yaitu 28. Sehingga KPK dari 14 dan 4 dapat kita tulis 28. Cara berikutnya yaitu metode faktorial atau faktorisasi prima atau pohon faktor. Misal kita akan mencari KPK dari 48 dan 60. Maka sama halnya dengan mencari FPB, kita buat pohon faktor terlebih dahulu dari 48. Ketemunya yaitu 2, hasilnya 24, dibagi 2 lagi, hasilnya 12, dibagi 2 lagi, hasilnya 6, dibagi 2, hasilnya 3. Sehingga kita tulis faktorisasi dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian untuk bilangan 60, faktorisasinya adalah 2 kali 30, 30 dibagi 2 hasilnya 15, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sehingga faktorisasi dari 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Karena KPK adalah faktor yang sama dari kedua bilangan pangkat tertinggi dan faktor yang tidak sama dari kedua bilangan, sehingga KPK dari 48 dan 60 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 240. Cara berikutnya yaitu metode tabel. Misal kita akan mencari KPK dari 16 dan 40. Kita buat tabel terlebih dahulu, di mana 16 dan 40 terletak di baris yang paling atas. Kita bagi dengan 2, 16 hasilnya 8, 40 hasilnya 20. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya untuk 8 adalah 4, sedangkan untuk 20 hasilnya 10. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 2 dan 5. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 1, 5 tidak dapat dibagi 2, kita tulis lagi. Kemudian kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 1 dan 1. Ini berarti menunjukkan sudah berhenti untuk pembagiannya. Nah, dari sini KPK dari 16 dan 40 adalah semua pembagi atau yang berada di kolom paling kiri, yaitu 2 pangkat 4 dikali 5 sama dengan 80. Metode berikutnya yaitu metode algoritma Euclides. Misalnya, kita akan mencari KPK dari 252 dan 198. Metode ini memiliki rumus KPK A, B
sama dengan A kali B dibagi FPB AB. KPK dari 252 dan 198 adalah 252 dikali 198 dibagi 18. Ingat, 18 ini merupakan FPB dari 252 dan 198 yang telah kita cari di slide sebelumnya. Dan kita peroleh KPK dari 252 dan 198 adalah 2772. Demikian penjelasan tentang FPB dan KPK. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video lainnya.